Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Alfayandra. Kisah yang berjudul Pocong Itu Ibuku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. 15 menit telah berlalu. Kaki Marni yang terluka sudah diobatinya. Mbah Dukun itu kemudian mengajak bicara makhluk halus yang ada di tubuh Marni. "Apa yang kamu inginkan dari tubuh wanita itu?" tanya Mbah Jarwo. "Saya hanya ingin mengajak wanita ini ikut bersama saya karena sifatnya yang licik dan jahat sangat cocok denganku. Kita akan menjadi teman yang baik." Mendengar tawanya yang sangat menyeramkan membuat Barok semakin ketakutan. Mata Marni kemudian menatap Barok. "Kamu pergi dari sini. Tinggalkan teman wanitamu di hutan ini. Aku akan membawanya ke alamku untuk aku jadikan teman." Barok menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak akan meninggalkan Marni. Aku sangat mencintainya," jawabnya dengan tegas. "Haha, kamu hanya menginginkan tubuhnya saja." Barok menatap Mbah Jarwo seakan meminta pertolongan. Mbah Jarwo mengerti dengan arti tatapan yang diberikan oleh Barok. Kemudian Mbah Jarwo membaca mantra untuk mengeluarkan makhluk halus yang berada di tubuh Marni. Bukan sesuatu yang sulit bagi seorang dukun sekelas Mbah Jarwo untuk mengeluarkan makhluk halus dari tubuh Marni. Ada sedikit pertarungan yang tampak antara makhluk halus yang berada di tubuh Marni dengan dukun sakti itu. "Sial, niat hati kesini untuk menyelesaikan masalah, ini justru malah menambah masalah. Marni yang jatuh, sakit, lalu sekarang malah kesurupan." Tidak lama kemudian makhluk halus yang berada di dalam tubuh Marni akhirnya keluar juga. Meskipun awalnya sangat sulit karena makhluk itu sangat menyukai tubuh Marni. Namun bukan Mbah Jarwo namanya jika tidak bisa mengatasi masalah seperti ini. Setelah makhluk itu keluar dari tubuh Marni, wanita yang memiliki tubuh montok itu kemudian terkulai lemas. Kemudian Mbah Jarwo kembali memberi mantra dan memberi percikan air yang telah ia beri jambi-jambi kepada seluruh tubuh Marni. "Mbah, bagaimana ini? Niat saya dan Marni kesini untuk meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah, tapi kini justru malah menambah masalah," keluh Barok kepada Mbah Jarwo. Terlihat jika Barok sangat panik dengan kejadian ini. "Kejadian seperti ini sudah sering terjadi. Sifat yang dimiliki oleh wanita ini sangat disukai oleh makhluk halus. Mereka menginginkan teman wanitamu itu untuk menjadi temannya juga," tukas Mbah Jarwo menjelaskan. Dukun itu menjeda perkataannya dan mengambil nafas terlebih dahulu karena bagaimanapun pertarungan antara makhluk halus yang berada di dalam tubuh Marni membuat tenaganya terkuras. "Ada dendam dari seseorang yang belum mati. Namun kini dia sudah berubah menjadi sosok pocong pada temanmu itu. Dendam itu sangat kuat. Sosok pocong itu tidak akan menyerah begitu saja jika dendamnya belum terpenuhi. Kamu harus hati-hati. Sosok pocong itu sangat berbahaya. Dia dibantu oleh pocong yang lain untuk membalaskan dendamnya." Mbah Jarwo kembali memberi peringatan. Di dalam hati Barok, ia sudah menebak siapa sebenarnya sosok pocong yang memiliki dendam terhadap Marni. Sosok wanita yang dia buang ke hutan angker, yang mereka pikir sudah mati, namun ternyata masih hidup. Barok mengerutkan keningnya. "Maksud Mbah Jarwo, orang itu sebenarnya belum mati? Atau bagaimana? Kok bisa jadi pocong?" cecarnya kemudian. Mbah Jarwo nampak sedang berpikir. "Ya, wanita itu sebenarnya belum mati, namun dia ditolong oleh sosok pocong dan dibawa ke alamnya, kemudian mengelabui wanita itu dan merubahnya menjadi sosok pocong sepertinya. Pocong yang menyelamatkannya lah yang mempengaruhi wanita itu untuk membalaskan dendam kepada kalian berdua," tuturnya menjelaskan. "Lalu saya harus bagaimana, Mbah, agar tidak diganggu oleh pocong itu lagi?" tanya Barok. Ia benar-benar sudah sangat pasrah, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sebenarnya pocong itu tidak terlalu mengganggunya. Yang ada di pikirannya saat ini adalah yang penting bisa hidup dengan wanita
yang ia puja selama ini. Dan saat ini semua impiannya sudah ia dapatkan. Sekarang Marni yang ia puja itu sudah jatuh ke dalam pelukannya. Kamu harus mendapatkan jasad dari sosok wanita itu, kemudian kuburkan dengan layak. Maka wanita itu tidak akan lagi mengganggumu. Saran Mbah Jarwo. Menguburkan jasadnya? Lalu jasadnya ada di mana, Mbah? Di tempat saat kalian membuangnya, jawab Mbah Jarwo. Barok sempat berpikir sejenak. Itu artinya aku dan Marni harus kembali ke hutan angker itu. Tidak, aku tidak mau kembali ke hutan itu lagi. Ia kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Hanya itu jalan satu-satunya agar kamu dan teman wanitamu itu bisa selamat dari gangguan pocong itu. Karena sosok pocong yang ada di belakangnya sungguh sangat berbahaya. Sekali lagi Mbah Jarwo mengingatkan Barok. Tapi Mbah, hutan itu sangat angker. Lalu bagaimana mungkin saya dan Marni bisa menemukan jasad wanita itu? Hutan itu sangat angker. Selain itu, pasti banyak binatang buas. Mungkin saja jasadnya sudah dimakan oleh salah satu binatang buas itu. Barok terlihat sangat frustasi. Ia berkali-kali menyuka rambutnya dengan kasar. Saran dari Mbah Jarwo sungguh sangat berat. Mereka tidak tahu jika jasad Ningsih tidak ada, karena Ningsih tidak mati, yang kemudian arwahnya gentayangan. Ningsih dirubah menjadi sosok pocong oleh Wahyu, yang merupakan pocong juga. Jadi tidak ada jasad yang harus dikuburkan. Mbah Jarwo tidak memiliki ilmu sejauh itu untuk bisa melawan pocong seperti Wahyu, yang memang merupakan jin, salah satu penghuni kampung pocong. Kalian bisa membawa wanita itu ke dalam hutan yang kamu sebut angker itu. Maka kalian pun harus bisa membawa jasadnya keluar dari hutan itu dan menguburnya dengan layak, seru Mbah Jarwo. Apa tidak ada cara lain, Mbah? Mbah Jarwo menggelengkan kepalanya. Barok nampak sedang berpikir sejenak bagaimana caranya ia menemukan jasad seseorang yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di hutan angker itu. Sesuatu yang sangat mustahil bisa ditemukan. Sudah 2 hari Marni dan Barok tinggal di rumah bambu milik Mbah Jarwo. Sebenarnya keadaan Marni belum pulih benar, namun Marni dan Barok merasa tidak nyaman berada di rumah dukun itu. Kejanggalan demi kejanggalan telah mereka rasakan saat berada di rumah dukun itu. Akhirnya Barok dan Marni memilih untuk cepat-cepat pulang. Meskipun dengan berjalan pelan, mau tidak mau akhirnya mereka berdua pulang dan kembali menyusuri hutan itu. Namun kali ini dukun itu meyakinkan jika tidak akan ada gangguan apapun, seperti saat mereka berjalan menuju ke rumahnya. Mendengar itu mereka berdua sedikit merasakan lega. Benar saja tidak sampai 1 jam akhirnya mereka berdua telah berhasil keluar dari hutan itu. Dan saat ini mereka sudah berada di dalam mobil tua milik Barok. Bagaimana ini Marni? Susah sekali syaratnya agar kita terbebas dari gangguan pocong-pocong itu, keluh Barok. Saat ini ia sudah berada di balik kemudinya. Ya terus bagaimana lagi? Kamu sendiri yang menyarankan aku untuk datang ke dukun itu. Sekarang dukun itu memberi saran seperti itu, jawab Marni sedikit kesal. Karena mendengar saran darinya, akhirnya ia harus mengalami cedera di kakinya. Semua ini gara-gara kamu. Kakiku sakit, badanku juga sakit. Marni terus saja menyalahkan Barok. Ya begitulah Marni, paling bisa jika sudah menyalahkan seseorang. Barok yang sudah tahu sifat dari teman kencannya sejak dulu, lebih memilih diam dan tidak mau banyak bicara. Ia tahu saat ini Marni pasti sedang merasakan sakit di bagian kakinya, sehingga membuatnya menjadi demam karena infeksi dari jempol kakinya yang terluka. Dari sini, kita langsung saja ke rumah sakit, seru Barok. Untuk apa? Pakai nanya lagi, yang ngobatin luka kaki kamu lah. Mau apa lagi? Terus. Barok mulai terpancing sedikit emosinya. Iya, jawab Marni sedikit keras. Kemudian ia memilih untuk tidur karena sebenarnya suhu tubuhnya masih sedikit demam, meskipun sudah tidak terlalu tinggi seperti kemarin. 1 jam kemudian Barok dan Marni kini sudah sampai di rumah sakit. Marni segera dibawa ke ruang IGD dan segera diobati oleh perawat yang sedang bertugas. Tidak sengaja Ilham melihat Marni yang sedang berada di ruangan IGD karena kebetulan saat ini Ilham sedang bertugas di rumah sakit. Loh, bukankah itu Marni dan Barok? Saat ini ia berada tidak jauh dari tempat mereka berdua. Aku tidak mau dirawat di rumah sakit ini, Barok. Lebih baik kita pulang saja, keluh Marni. Ia tidak mau lagi tinggal di rumah sakit karena trauma saat dulu ia menemani Sela di rumah sakit yang sama dan ia sering diganggu oleh makhluk halus. Mau bagaimana lagi Marni? Suhu tubuhmu masih demam.
Itu karena infeksi dari luka kakimu yang tidak segera diobati. Ayolah, kamu jangan seperti anak kecil yang banyak mengeluh. Setelah kamu sembuh, kita harus cepat-cepat mencari jasad Ningsih di dalam hutan angker itu untuk segera dikuburkan, agar kita tidak lagi diganggu oleh pocong-pocong itu. Tanpa mereka sadari, di balik tirai rumah sakit itu, Ilham berdiri dan menguping pembicaraan mereka berdua. Ningsih, mereka akan mencari jasad Ningsih untuk dikuburkan. Apa sebenarnya maksud mereka? Ilham bertanya-tanya di dalam hatinya. Oke, kali ini aku mau menuruti perintahmu. Aku benar-benar sudah capek. Hidupku terus saja dihantui sama wanita jalang itu. Akhirnya mau tidak mau Marni mengikuti saran dari Barok, karena memang ia pun merasakan jika kondisi tubuhnya masih terasa sangat lemah. Setidaknya jika ia dirawat di rumah sakit, tenaganya akan kembali pulih karena mendapatkan cairan infus yang masuk ke dalam tubuhnya. Oh, jadi selama ini mereka berdua sering diganggu oleh pocong itu. Setelah selesai diobati, Marni segera dipindahkan ke kamar rawat yang sudah disiapkan untuknya. Ilham segera pergi sebelum para perawat itu memindahkan Marni. Dokter muda itu memiliki ide untuk mencari keberadaan Tari yang hingga saat ini belum juga pulang ke rumahnya. Berbagai cara sudah ia dan Budi lakukan, namun hasilnya nihil. Perasaannya sebagai seorang yang memiliki indera keenam mengatakan jika Tari kini berada di alam lain dan sedang berada dengan ibu kandungnya. Sempat Ilham mengatakan hal itu kepada Budi, namun ayah kandung dari Tari itu tidak mempercayainya. Idenya kali ini dengan sengaja ia tidak mengatakan pada Budi, karena pasti Budi tidak akan mendukungnya, karena tidak mempercayai hal-hal yang berbau mistis. Ilham teringat ucapan Barok tadi, bahwa mereka berdua akan mencari jasad Ningsih di dalam hutan angker itu. Itu artinya saat Ningsih masih hidup, ia dibuang ke hutan angker itu. Namun menurut logikanya, Ningsih dibuang ke hutan angker itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tidak mungkin jasad Ningsih masih utuh. Pasti sudah menyatu dengan tanah, atau tidak, pasti dimakan oleh binatang buas. Ya Allah, kenapa sulit sekali mengungkap misteri ini? Kemana perginya Tari? Apa mungkin saat ini Tari sedang berada di alam lain bersama dengan ibunya? Pertanyaan demi pertanyaan muncul di benak Ilham. Sepertinya aku harus pergi ke hutan angker itu. Semoga saja di sana ada jawabannya. Akhirnya Ilham memutuskan untuk pergi ke hutan angker itu seorang diri keesokan harinya. Tanpa sepengetahuan Nina ataupun Budi, jika tantenya tahu, ia pasti tidak mengizinkan ponakannya itu masuk ke dalam hutan yang terkenal angker itu. Ia mengatakan pada Nina jika ia ada tugas keluar kota dan Nina mempercayainya begitu saja. Pagi-pagi sekali Ilham memutuskan untuk pergi ke hutan itu menggunakan ojek. Mau kemana, Mas? Tanya tukang ojek itu saat sudah berjalan lebih dari setengah jam. Namun Ilham belum juga mengatakan tujuannya yang sebenarnya. Saya mau ke desa Citiis, Pak, jawab Ilham. Tukang ojek yang memakai jaket kulit berwarna hitam itu mengerutkan keningnya, karena tempat itu cukup jauh. Saat mendengar nama desa Citiis, tiba-tiba tukang ojek itu teringat akan sesuatu. Beberapa minggu yang lalu ia pun mengantarkan seorang penumpang perempuan ke desa Citiis. Dan ia pun sangat terkejut saat gadis itu memilih berhenti di depan hutan yang terkenal angker itu. Kalau boleh tahu mau apa, Mas ke desa Citiis itu? Tanya tukang ojek itu penasaran. Desa Citiis termasuk desa yang sangat sepi. Beberapa penduduk aslinya sudah pindah ke desa lain karena desa itu terkenal angker dan katanya terdapat kampung pocong di desa itu. Pocong-pocong itu sering membawa orang-orang yang sedang putus asa dan dijadikannya pocong. Ada perlu aja, Pak, jawab Ilham singkat. Ia tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepada tukang ojek itu. Soalnya saya juga waktu beberapa minggu lalu mengantarkan seorang penumpang ke desa Citiis. Perkataan tukang ojek itu membuat Ilham terkejut. Ia langsung teringat dengan Tari. Jangan-jangan yang dimaksud oleh tukang ojek ini adalah Tari lagi. Kalau boleh tahu, kapan Bapak mengantarkan penumpang Bapak ke desa Citiis? Tanya Ilham, karena ia sangat penasaran siapa sebenarnya penumpang itu. Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, Mas, jawab tukang ojek itu. Ilham nampak berpikir sejenak. Tari pergi sudah hampir 1 bulan. Apa yang dimaksud oleh tukang ojek itu bukan Tari? Bapak yakin 2 minggu yang lalu? Tanya Ilham lagi untuk memastikan. Sebentar, saya ingat-ingat dulu. Iya, Mas, kayaknya lebih dari 2 minggu. Kira-kira 1 bulan ada, Pak? Saya ingat waktu itu awal bulan, Mas. Ya berarti hampir 1 bulan yang lalu. Laki-laki apa perempuan penumpang yang Bapak bawa itu? Perempuan,
Cantik, masih muda. Sepertinya bukan warga daerah sini, soalnya saya belum pernah melihatnya, jawab tukang ojek yang memakai jaket kulit berwarna hitam itu. Tari memang bukan warga asli daerah situ, karena Ilham dan Nina lah yang membawanya untuk tinggal di rumah Nina untuk sementara waktu. Ilham langsung mengira bahwa penumpang perempuan cantik itu adalah Tari. Apa Bapak yakin penumpang itu perempuan? Ilham kembali bertanya untuk memastikan jika tukang ojek itu tidak salah. Tukang ojek itu menganggukkan kepalanya. Ya, sangat yakin jika dirinya tidak salah ingat. Yakin Mas, saya masih ingat kok. Ngomong-ngomong, kita mau kemana Mas? Di depan sudah terlihat ada tulisan Desa Citiis. Tukang ojek itu bertanya untuk kesekian kalinya, karena sedari tadi Ilham belum menyampaikan tujuannya yang sebenarnya. Ya, kita masih harus lurus Pak. Sebentar lagi kok, tidak jauh, jawab Ilham. Oh ya Pak, kalau boleh saya tahu penumpang perempuan itu minta diantarkan kemana Pak? Tanyanya lagi karena masih penasaran. Tukang ojek itu lama tidak menjawab pertanyaan Ilham. Ia bingung harus menjawabnya atau tidak, karena saat itu ia sudah berjanji untuk tidak mengatakan pada siapapun kalau ia mengantar penumpangnya ke hutan angker yang berada di desa Citiis. Namun sebenarnya di dalam hatinya ia sangat mengkhawatirkan gadis itu. Saat perjalanan pulang waktu itu, ia terus bertanya-tanya apa yang akan dilakukan gadis itu di hutan yang terkenal sangat angker itu. Karena sudah bukan rahasia umum lagi, semua orang mengetahuinya jika hutan itu terkenal sangat angker. Selain banyak binatang buas yang berkeliaran, sudah dipastikan banyak makhluk halus. Berpuluh-puluh tahun yang lalu sempat ada beberapa pemuda dari kota lain yang penasaran dengan hutan angker itu. Mereka ingin berburu binatang buas, padahal sebelumnya mereka sudah diingatkan oleh penduduk sekitar untuk tidak masuk ke dalam hutan angker itu. Namun para pemuda itu tidak menghiraukan perkataan para warga sekitar. Mereka tetap nekat untuk masuk ke dalam hutan angker tersebut dengan perbekalan beberapa senjata api. Para warga di situ sempat melarang dan memarahi para pemuda yang keras kepala itu. Kami sudah mengingatkan kalian untuk tidak masuk ke dalam hutan angker itu. Jika kalian masih tetap memaksa, silakan. Kami tidak bertanggung jawab jika ada sesuatu yang terjadi pada kalian, seru Pak RT pada saat keempat pemuda itu meminta izin untuk masuk ke dalam hutan yang terkenal sangat angker itu. Namun mereka tetap masuk diam-diam di malam hari. Keesokan harinya para pemuda yang berjumlah 4 orang itu tidak ada yang selamat. Sampai sekarang tidak ada kabar lagi dari mereka berempat. Jikapun meninggal, namun tidak ada jasadnya sama sekali. Polisi pun sudah angkat tangan jika harus mencari ke dalam hutan angker itu, karena tidak ada yang berani untuk masuk ke dalam hutan angker tersebut. Salah satu orang tua dari keempat pemuda yang masuk ke dalam hutan angker itu membawa dukun ke tempat itu. Kemudian dukun itu hanya masuk beberapa meter saja, karena ia pun tidak berani masuk lebih dalam lagi. Di dalam hutan ini ada sebuah kampung yang disebut Kampung Pocong. Sebenarnya para penghuni kampung itu tidak jahat. Mereka tidak pernah mengganggu manusia. Namun, beda halnya jika ada manusia yang mengganggu ketenangan kampung mereka. Maka para pocong tersebut membawa mereka dan menjadikannya penghuni Kampung Pocong, tutur dukun itu menjelaskan. Dan hingga saat ini tidak ada kabar lagi dari keempat pemuda itu. Jasadnya pun tidak ditemukan sama sekali. Berhenti di situ saja Pak. Ilham menunjuk ke sebuah warung yang berada di pinggir jalan. Kemudian tukang ojek itu pun menepikan motornya tepat di depan warung yang Ilham tunjuk tadi. Sebenarnya Mas ini mau kemana? Tanya tukang ojek yang bernama Pak Soleh itu. Karena letak hutan angker itu tidak jauh dari warung ini, Pak Soleh curiga jika penumpangnya kali ini akan pergi ke hutan angker itu. Oh iya Pak, kita makan dulu yuk. Perjalanan tadi cukup jauh loh. Ilham mengajak Pak Soleh untuk makan. Selain karena perjalanan tadi cukup jauh, lelaki yang berprofesi sebagai dokter itu masih ingin bertanya tentang siapa penumpang perempuan yang dibawa oleh Pak Soleh ke desa Citiis itu. Tidak usah Mas, saya... Udahlah Pak, tidak usah malu. Temani saya makan ya. Saya lapar soalnya. Tadi tidak sempat sarapan. Nanti saya yang traktir. Akhirnya Pak Soleh pun mengiyakan ajakan dari Ilham. Warung itu menyediakan berbagai macam masakan. Ilham memesan 2 piring nasi rames dan 2 gelas teh tawar hangat. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Udara masih sangat dingin dan sejuk. Di desa Citiis memang masih sangat asri dan belum banyak bangunan. Di sekitarnya masih banyak ditumbuhi pepohonan yang cukup besar dan rindang. Udara pagi ini diselimuti oleh kabut.
Udara di desa Citiis ini benar-benar sangat segar dan dinginnya hingga menusuk ke kulit. Jaket tebal yang dikenakan oleh Ilham tidak mampu melindungi tubuhnya dari dinginnya cuaca di desa Citiis. Berkali-kali ia menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya karena saking dinginnya. Pak, boleh saya bertanya sesuatu? Tanya Ilham pada Pak Soleh setelah mereka berdua menghabiskan makanannya. Pak Soleh menjawabnya dengan menganggukkan kepalanya. Sebelum mulai bertanya, Ilham menenggak habis air teh tawar hangat itu hingga tandas. Rasa hangat langsung menjulur ke seluruh tubuhnya. Setidaknya rasa dingin itu sedikit berkurang. Apa penumpang perempuan yang Bapak antar ke desa Citiis ini minta diantarkan ke hutan angker? Tanya Ilham langsung kepada intinya. Karena ia tidak mau buang-buang waktu, ia ingin segera mencari Tari ke dalam hutan angker itu. Namun sebelumnya ia ingin mencari informasi terlebih dahulu dari Pak Soleh. Mungkin ini adalah petunjuk dari Allah untuk Ilham agar lebih mudah mencari Tari. Lagi-lagi Pak Soleh menganggukkan kepalanya. Tolong Bapak ingat-ingat ciri-ciri dari penumpang perempuan yang Bapak antar ke desa Citiis ini. Soalnya adik perempuan saya pergi dari rumah sudah hampir 1 bulan, ungkapnya kemudian. Pak Soleh yang dari tadi menundukkan kepalanya kini mendongak menatap wajah Ilham. Jangan-jangan gadis itu adalah adiknya, Mas, tebak Pak Soleh. Ilham langsung terkejut mendengar ucapan Pak Soleh. Tolong ceritakan ciri-ciri gadis itu, Pak. Apakah gadis itu memakai sweater berwarna pink? Ilham sangat hafal sweater milik Tari karena hanya itu yang dibawa oleh Tari dari rumahnya saat ia pingsan dahulu. Pak Soleh nampak sedang mengingat-ingat pakaian yang dikenakan oleh gadis yang jadi penumpangnya saat itu. Sepertinya iya, Mas. Gadis itu memakai sweater, tapi saya lupa warnanya apa. Maklum saya sudah tua, Pak. Tapi saya ingat kalau rambutnya panjang, tinggi, sedikit kurus, ada lesung pipi di kedua pipinya. Ya, saya cuma mengingat ciri-ciri fisiknya saja, tutur Pak Soleh menjelaskan. Ilham langsung berpikiran jika yang disebutkan oleh Pak Soleh adalah Tari. Ciri-ciri yang dimiliki oleh Tari sama persis dengan apa yang disebutkan oleh Pak Soleh tadi. Ia tampak berpikir sejenak. Bagaimana, Mas? Apakah ciri-ciri yang saya katakan tadi sama persis dengan fisik adiknya? Tanya Pak Soleh. Ia berharap jika penumpang itu bukanlah adik dari Ilham. Ilham menganggukkan kepalanya. Iya, Pak, sepertinya dia adik saya, jawabnya dengan lemah. Pak Soleh membelalakan matanya. Waktu itu gadis itu memaksa saya untuk tidak mengatakan apa-apa pada siapapun. Bahkan demi agar saya bisa tutup mulut, gadis itu berani membayar mahal. Terima kasih, Pak, sudah mau mengantar saya sampai di sini. Ilham merogoh uang yang ada di dompetnya dan mengambil benda lembar uang berwarna biru kemudian menyerahkannya kepada Pak Soleh. Mas, ini terlalu banyak, tolak Pak Soleh. Tidak apa-apa, Pak, ambil saja. Ini sebagai ucapan terima kasih saja karena Bapak sudah mau memberikan informasi kepada saya. Ilham tetap memaksa Pak Soleh agar mau menerima pemberian uang darinya. Kalau begitu terima kasih, Mas. Lalu rencana Masnya apa? Apa Mas mau masuk ke dalam hutan angker itu juga? Tanya Pak Soleh merasa penasaran. Ada apa sebenarnya dengan hutan angker itu? Biar itu menjadi urusan saya, Pak. Jika Pak Soleh akan pulang, pulang saja. Ini nomor telepon saya. Barangkali Masnya butuh saya siap membantu. Pak Soleh menyerahkan kartu namanya kepada Ilham. Terima kasih, Pak. Nanti jika saya sudah selesai dengan urusan saya pasti akan menghubungi Pak Soleh. Kemudian Ilham meraih kartu nama itu dan dimasukkannya ke dalam dompetnya. Kalau begitu saya permisi, Mas. Mau cari penumpang lagi. Hati-hati, Mas. Banyak-banyak berdoa kalau mau mencari adiknya ke dalam hutan itu, seru Pak Soleh sebelum ia meninggalkan warung makan itu. Iya, Pak, terima kasih. Bapak juga hati-hati di jalan. Pak Soleh menganggukkan kepalanya dan tersenyum kepada Ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilham menjawab salam dari Pak Soleh. Setelah kepergian Pak Soleh, Ilham menyiapkan mentalnya untuk pergi ke hutan angker itu. Ia kemudian pergi meninggalkan warung makan itu setelah membayar makanannya. Dengan langkah cepat, Ilham berjalan menuju hutan angker yang letaknya cukup jauh dari warung makan tadi. Setelah kurang dari 30 menit, akhirnya ia sampai juga di depan hutan angker itu. Sebelum ia benar-benar masuk ke dalamnya, Ilham menggunakan indera keenamnya untuk mengetahui di mana sebenarnya Tari saat ini. Di dalam pikirannya ia melihat jika Tari sedang tertawa bahagia bersama dengan ibunya. Namun herannya, Ilham melihat ada sosok pocong laki-laki di antara Ningsi dan Tari.
Ilham melihat jika Tari terlihat sangat bahagia dengan ibunya. Tawa riang menghiasi wajahnya yang cantik. Ningsih dan sosok pocong lelaki itu pun memperlakukan Tari sangat baik. Ilham membuka matanya. Siapa sosok pocong lelaki itu? Kenapa selalu ada dimanapun Ningsih berada? Bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam alam mereka? Ilham nampak sedang berpikir. Memikirkan caranya agar usahanya tidak sia-sia. Ia tidak mau seperti orang-orang yang sudah masuk ke dalam hutan angker itu dan berakhir dengan kematian. Laki-laki yang berprofesi sebagai dokter muda itu mencoba untuk memanggil Ningsih dengan batinnya, berharap Ningsih akan mengembalikan Tari ke alam manusia lagi. Di alam yang berbeda, Ningsih merasakan ada yang memanggil namanya. Sepertinya ada yang memanggil Ningsih, ucap Ningsih pada Wahyu. Wahyu mengerutkan keningnya. Siapa yang berani memanggil kamu? Ningsih menggelengkan kepalanya. Ningsih juga tidak tahu, kira-kira siapa ya? Tari mana? Dia sedang berada di dalam kamar, sedang istirahat. Mungkin dia capek setelah seharian kita bermain di sungai. Kalau begitu kamu jaga Tari. Jangan sampai dia keluar dari rumah ini. Tidak mau Tari melihat aktivitas di luar. Takut dia akan shock dan tidak mau lagi tinggal bareng bersama Ningsih. Pokoknya sebelum Tari menjadi pocong seutuhnya, jangan biarkan Tari keluar dari rumah ini tanpa didampingi oleh Iya, Ningsih paham, jawab Ningsih. Kalau begitu mau lihat dulu siapa yang berani-beraninya memanggil Ningsih. Beberapa jam telah berlalu namun sosok Ningsih tidak juga muncul. Hari sudah beranjak sore. Ilham tidak sabar untuk menunggu kedatangan Ningsih. Akhirnya lelaki muda itu memberanikan diri masuk ke dalam hutan yang terkenal angker itu. Dengan niat yang bulat dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Ilham melangkahkan kakinya masuk menuju hutan angker itu. Mungkin saja kalau aku masuk ke dalam hutan ini, sosok Ningsih mau keluar dan menemuiku. Langkah kaki Ilham semakin masuk ke dalam. Suasana hutan itu sungguh sangat menyeramkan. Aura mistis langsung terasa oleh lelaki yang memiliki indera keenam itu. 1 jam sudah Ilham berjalan menyusuri hutan angker itu. Sudah banyak penampakan yang ia lihat dengan jelas oleh mata kepalanya sendiri. Bulu kuduknya meremang. Ia merasakan kehadiran makhluk halus di sekitarnya. Namun Ilham tidak menghiraukan kehadiran makhluk halus itu. Selama ia tidak mengganggu mereka, maka ia merasa santai saja. Dari mulai kuntilanak, tuyul, gendruwo, dan jenis makhluk halus lainnya saling menampakkan wujud asli mereka. Namun lagi-lagi Ilham tidak menghiraukan kehadiran makhluk halus itu. Assalamualaikum. Saya kesini hanya ingin mencari adik saya dan tidak bermaksud mengganggu kalian. Jadi mohon izinkan saya untuk mencari adik saya yang mungkin tersesat di hutan ini. Ilham mencoba untuk meminta izin, setidaknya agar para makhluk halus itu tidak lagi mengganggunya dan mengejutkannya. Karena bagaimanapun Ilham adalah manusia biasa yang akan terkejut jika dengan tiba-tiba dikagetkan dengan makhluk halus yang berwajah menyeramkan. Tiba-tiba Ilham dikagetkan oleh sosok pocong yang sangat menyeramkan. Sebelum sosok pocong itu menampakkan wujud aslinya kepada Ilham, bau amis yang sangat menyengat menusuk indera penciumannya. Bau itu sungguh membuat perut Ilham merasakan sangat mual. Berkali-kali ia menahan agar tidak memuntahkan seluruh isi dalam perutnya. Angin berhembus sangat kencang. Bulu kuduknya semakin meremang. Ia merasakan kehadiran sosok makhluk halus yang begitu kuat energinya. Tiba-tiba, astagfirullahaladzim. Pekik Ilham karena terkejut dengan kemunculan sosok pocong yang sangat menyeramkan dengan tiba-tiba menunjukkan wajahnya tepat di depan wajah Ilham. Dokter muda itu sampai menahan nafasnya karena tidak kuat mencium aroma bangkai busuk yang keluar dari sosok pocong yang menyeramkan itu. Wajah pocong itu benar-benar sulit untuk dilukiskan. Wajahnya benar-benar hancur, kedua matanya menonjol keluar dengan urat-urat mata yang terlihat sangat jelas. Mulutnya menganga lebar dengan darah yang bercampur nanah yang tidak henti-hentinya menetes dari dalam mulutnya, sehingga menimbulkan aroma busuk yang sangat kuat. Ya Allah, kuatkan aku untuk bisa menghadapi semua cobaan ini. Semoga aku bisa keluar dari hutan ini dengan membawa Tari pulang ke rumah. Ilham berbicara di dalam hatinya. Tidak henti-hentinya ia berdoa di dalam hatinya dan membaca surah-surah pendek. Ia tidak mau kehilangan kesadarannya. Lelaki muda yang berprofesi sebagai dokter itu tetap menjaga kesadarannya. Jangan sampai ia bernasib sama dengan orang-orang yang pernah masuk ke dalam hutan ini dan berakhir dengan kematian yang tidak wajar. Bagaimanapun caranya, dirinya harus bisa keluar dari hutan angker ini dengan selamat
dan membawa Tari pulang bersamanya. Sosok pocong yang berwajah seram itu terus menatap wajah Ilham yang sama sekali tidak terlihat ketakutan. Ilham mundur beberapa langkah. Awalnya ia tidak bisa menggerakkan sama sekali kedua kakinya yang bergetar hebat. Kedua kakinya seperti tertanam dengan tanah, tidak dapat digerakkan sama sekali. Namun setelah ia berkali-kali berdoa di dalam hatinya, akhirnya kedua kakinya bisa ia gerakan kembali. Ilham berhasil mundur beberapa langkah dan menjauhi sosok pocong yang sangat menyeramkan itu. Keringat dingin mulai bercucuran. Sebenarnya di dalam hatinya yang paling dalam, ia merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Meskipun baginya bertemu dengan makhluk halus adalah bukan hal yang aneh, dan sudah sering ia menjumpai berbagai sosok makhluk halus lainnya. Namun kali ini pria muda itu merasakan hawa yang berbeda. Energi dari sosok makhluk halus itu begitu kuat, sangat menyeramkan. Jika saja iman Ilham sedikit goyah, sudah dipastikan ia akan bernasib sama dengan orang-orang terdahulu. Sebisa mungkin Ilham tetap menjaga imannya. Hatinya terus berzikir menyebut asma Allah, membentengi seluruh tubuhnya dengan kalimat-kalimat Allah. Lambat laun, sosok pocong yang sangat menyeramkan itu mundur, menjauhi tubuh Ilham. Namun matanya tetap menatap ke arah lelaki yang nekat masuk ke dalam hutan angker itu seorang diri. "Siapa kamu? Berani-beraninya datang ke wilayahku?" Terdengar suara berat menggema di seluruh hutan angker itu. Suara itu sungguh membuat Ilham terkejut karena suaranya sangat nyaring dan sedikit serak. Jelas terdengar jika suara itu adalah pemiliknya laki-laki. Astagfirullahaladzim. Ilham beristighfar. Ia terkejut dengan suara yang menyeramkan itu. Sementara itu sosok pocong yang sangat menyeramkan dan menimbulkan bau busuk itu tetap berdiri agak jauh dari Ilham, sedang menatap kepadanya. Apakah yang berbicara itu adalah sosok pocong di depan sana? Ilham bertanya-tanya di dalam hatinya. Cepat katakan, apa tujuanmu datang ke hutan ini? Lagi-lagi suara berat dan sedikit serak itu terdengar dan menggema ke seluruh hutan angker itu. Ilham sampai terlonjak kaget. Saya kesini tidak bermaksud untuk mengganggu kalian. Saya kesini hanya ingin menjemput adik saya, jawabnya dengan sedikit berteriak. Siapapun yang sudah masuk ke dalam hutan ini tidak akan bisa keluar lagi. Jadi percuma saja kamu mencari adikmu di hutan ini, karena dia tidak akan pernah bisa keluar dari hutan ini. Saya mohon kembalikan adik saya yang bernama Tari. Dia tidak tahu apa-apa. Dia kesini hanya ingin bertemu dengan ibu kandungnya. Setelah itu, dia pasti ingin kembali ke dunianya bersama denganku. Ilham mencoba bernegosiasi dengan makhluk menyeramkan itu. Siapa sebenarnya kamu? Untuk apa kamu mengkhawatirkan Tari? Bukankah gadis malang itu selalu mendapat perlakuan yang kasar dari manusia-manusia seperti kalian? Bagaimana pocong itu tahu jika Tari sering diperlakukan kasar oleh ibu tirinya? Apakah sosok pocong yang sangat menyeramkan itu adalah lelaki yang tadi bersama dengan Tari dan juga Ningsih? Ilham bertanya di dalam hatinya. Saya teman baiknya Tari. Saya kesini hanya ingin menjemputnya. Sekarang Tari tidak lagi tinggal bersama dengan ibu tirinya, tapi Tari tinggal bersama dengan tante saya dan kami memperlakukan Tari dengan baik. Kamu bisa menanyakan langsung kepada Tari jika apa yang saya katakan barusan itu adalah benar. Hahaha. Suara tawa menggema ke seluruh penjuru hutan angker itu, disusul dengan suara-suara binatang buas dan burung hantu yang saling bersautan, sehingga membuat Ilham merasakan takut yang sangat luar biasa. Biarkan Tari hidup bahagia bersama kami, seperti apa yang sudah saya katakan tadi. Siapapun yang sudah masuk ke dalam hutan ini, maka ia tidak akan bisa keluar dari sini, termasuk kamu. Dengan sekali gerakan kepalanya, tubuh Ilham terhempas menabrak pohon besar dengan cukup kencang. Ilham belum siap mendapatkan serangan dari pocong itu secara mendadak. Ilham mengadu menahan nyeri di bagian punggungnya, rasa sakit yang sangat luar biasa yang kini sedang dirasakan olehnya. Energi yang dimiliki pocong itu sungguh sangat besar. Sepertinya Ilham tidak mampu untuk mengimbangi kekuatan jahat yang dimiliki oleh pocong itu. Berkali-kali dokter muda yang memiliki indera keenam itu mengucapkan surat-surat pendek, berharap pocong itu berhenti untuk menyerangnya. Namun apa yang terjadi? Tidak ada reaksi sedikit pun dari doa-doa yang diucapkan oleh Ilham. Sosok pocong menyeramkan itu justru semakin tertawa terbahak-bahak, menggema ke seluruh penjuru hutan angker itu. Sekali lagi tubuh Ilham terpental ke atas lalu jatuh ke bawah dengan cukup kencang. Beruntungnya di bawah banyak daun-daun kering, jadi ia rasa sakit itu tidak begitu keras.
Apa kamu masih mau tetap menjemput Tari keluar dari hutan ini bersamamu? Suara pocong itu lagi-lagi terdengar menggema, menusuk telinga Ilham karena saking kerasnya. Tubuh Ilham kini lemah tidak berdaya, tenaganya hampir saja habis. Namun lelaki muda itu tidak pantang menyerah. Di dalam hatinya ia tidak henti-hentinya mengucapkan surat-surat pendek dan meminta bantuan kepada sang pemilik alam semesta. Ya Allah, izinkan aku untuk bisa membawa Tari pulang ke rumah bersamaku, dan berilah hambamu ini kekuatan untuk bisa melawan makhlukmu yang terbuat dari api itu, agar aku bisa membawa Tari pulang bersamaku. Ilham berdoa di dalam hatinya. Sepertinya kamu itu manusia yang sangat keras kepala. Rasakan ini. Pocong itu mengirimkan pasukannya untuk mengelilingi Ilham. Bukan hanya makhluk yang sama seperti dirinya yang ia perintahkan untuk membuat pemuda itu menyerah. Namun sosok pocong itu juga mengirimkan beberapa binatang buas untuk menakut-nakuti Ilham. Astagfirullahaladzim. Saat ini tubuh Ilham dikelilingi oleh binatang buas, dan di atasnya pocong-pocong itu berterbangan tepat di atas kepalanya. Dokter muda yang memiliki indera keenam itu saat ini dikepung oleh pocong-pocong yang berterbangan di atas. Di bawahnya terdapat beberapa binatang buas. Rupa binatang buas itu seperti sangat kelaparan. Mata dari para binatang buas itu menatap pada tubuh Ilham. Mereka seolah ingin segera menerkamnya hidup-hidup. Air liur mereka saling menetes keluar dari mulutnya yang sedari tadi menganga lebar. Berjalan terus ke depan sehingga membuat tubuh Ilham semakin merapat pada pohon besar yang ada di belakang tubuhnya. Tubuhnya gemetar hebat, jantungnya berdetak sangat kencang, keringat dingin keluar dari tubuhnya. Kali ini Ilham kehabisan akal. Lidahnya seolah keluh untuk mengucapkan surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Mulutnya tidak mampu lagi untuk menyebut nama Allah. Sementara itu beberapa pocong di atasnya terus berputar mengelilinginya, meneteskan darah yang bercampur nanah hingga jatuh mengenai tubuhnya, mengeluarkan aroma bau bangkai yang sangat busuk. Beberapa kali Ilham menahan nafasnya agar tidak mencium aroma bau amis itu. Namun tetap saja aroma busuk itu tercium oleh hidungnya. Kini para binatang buas itu sudah dekat dengannya. Lidah para binatang buas itu terjulur ke depan, menjilati kakinya. Rasa jijik dan juga takut kini sedang ia rasakan. Ya Allah, apakah aku akan mati saat ini juga? Ilham berbicara di dalam hatinya. Suara dari binatang buas itu mengaung, seolah mereka akan siap untuk menerkam tubuhnya. Ilham tidak bisa membayangkan bagaimana jika ia mati dalam keadaan seperti ini. Tubuhnya pasti akan menjadi rebutan para binatang buas itu. Namun tiba-tiba ia teringat akan ucapan dari guru spiritualnya. Pejamkan matamu jika kamu tidak ingin melihat tipu muslihat yang diciptakan oleh bangsa jin. Atur nafasmu, tetaplah tenang. Kemudian ucapkan surat-surat pendek yang kamu ingat saat itu oleh mulutmu. Jika kamu tidak mampu mengucapkannya dengan mulutmu, maka cukup ucapan di dalam hati saja. Insya Allah, semua yang kamu lihat dan segala tipu muslihat dari jin jahat itu akan hilang dan energimu akan kembali pulih. Hanya tinggal satu jengkal saja maka para binatang buas itu akan siap untuk menerkamnya. Kakinya mulai lemas, seolah tidak sanggup lagi menopang bobot tubuhnya sendiri. Tubuhnya semakin merosot ke bawah. Sementara itu suara tawa dari pocong yang memiliki energi paling kuat itu menggema ke seluruh penjuru hutan angker itu, membuat telinga Ilham terasa sangat sakit. Matanya mulai berkunang-kunang. Dengan terbata Ilham mencoba mengucapkan kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saat tubuhnya ambruk ke bawah dan para binatang buas itu akan segera melompat untuk menerkamnya, dan di saat itu pula Ilham memejamkan matanya dan berdoa apa saja yang ia ingat. Kadang di saat genting seperti itu hafalan doa-doa pendek tiba-tiba hilang dari ingatan. Ilham mencoba untuk mengatur nafasnya yang sudah tidak beraturan. Setelah nafasnya kembali normal, ia mencoba mengucapkan surat-surat pendek yang ia ingat pada saat itu, sembari terus berdoa kepada Allah dan meminta Tari untuk ikut pulang bersamanya. Cukup lama Ilham memejamkan matanya sembari terus berdoa di dalam hatinya. Semakin lama suara binatang buas itu hilang, tidak bersuara lagi. Tetesan darah yang bercampur dengan nanah yang keluar dari mulut pocong itu pun kini sudah tidak ada lagi. Semuanya menghilang satu demi satu, meninggalkan lelaki yang sudah terduduk lemah di atas tumpukan dedaunan kering. Kini tidak ada lagi suara binatang buas yang saling bersautan. Aroma busuk yang keluar dari para pocong itu pun tidak tercium lagi.
Suasananya kini sunyi, sepi. Hanya terdengar suara burung hantu yang dari tadi terus berbunyi. Setelah dirasa semuanya telah aman, Ilham mencoba membuka matanya secara perlahan. Meskipun jantungnya masih berdetak sangat kencang. "Alhamdulillah," seru Ilham. Matanya kini tidak lagi melihat penampakan-penampakan sosok pocong yang sangat menyeramkan tadi. Tidak ada lagi binatang buas yang mengelilinginya. Kemudian ia mendongakkan kepalanya ke atas. Tidak ada apa-apa. Berkali-kali ia mengucapkan kata hamdalah dan bersyukur karena Allah masih melindunginya dan memberinya kesempatan untuk hidup di dunia lebih lama lagi. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana caranya agar aku bisa membawa Tari pulang bersamaku? Sebenarnya, siapa sosok pocong yang menyeramkan tadi? Mengapa dia ingin sekali agar Tari hidup bersama dengan ibunya? Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi benaknya. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ini agar bisa menemukan Tari dan membawanya kembali pulang bersamaku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.